Di koridor dingin dan sibuk Rumah Sakit Umum Jakarta, seorang anak laki-laki kurus, tidak beralas kaki dan berpakaian lusuh berjalan dengan susah payah, tangannya erat memegang buntalan kain tua. Rumah sakit itu penuh sesak dengan pasien yang menunggu perawatan, dokter yang berlarian dari satu tempat ke tempat lain, dan suara peralatan medis yang bergema di sepanjang lorong. Di dalam buntalan kain itu, seorang bayi perempuan mungil berusia beberapa bulan bernafas dengan susah payah. Anak laki-laki itu, Rama, memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca penuh keputusasaan dan ketakutan, menggenggam satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya, adik perempuannya, Dewi. Lengannya yang lelah hampir tidak kuat menopang berat si kecil, tapi dia tetap bertahan. Kakinya yang telanjang tersandung, dan dia hampir terjatuh tapi tidak melepaskan bayi itu. Dia membutuhkan pertolongan. Kemudian, dia melihat seorang pria dengan jas mahal dan tatapan tegas keluar dari ruang konsultasi dokter. Tanpa ragu, Rama berlari mendekatinya dan menjatuhkan diri di kakinya, berteriak dengan suara serak. "Pah, belilah adik saya. Dia akan sakit parah jika tidak ada yang menolong." Hendra Wijaya, seorang pengusaha sukses yang terbiasa berurusan dengan angka dan kontrak, terpaku sejenak. Tatapan putus asa anak itu menghantamnya seperti pukulan, tapi dia cepat-cepat menjauh. Ini bukan tanggung jawabnya. Dia tidak ingin terlibat. Dia mencoba mengabaikan permohonan itu dan melanjutkan jalannya. Tetapi kata-kata anak laki-laki itu terus bergema dalam pikirannya. Dia telah melihat banyak tragedi, telah menutup mata terhadap kemiskinan berkali-kali. Orang-orang seperti anak laki-laki itu selalu ada. Dan dia belajar bahwa membantu satu orang tidak akan mengubah dunia. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Anak itu tidak meminta uang, tidak meminta makanan. Dia menawarkan adiknya sendiri, seolah-olah dia adalah barang, karena percaya bahwa itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Hal ini membuatnya ragu. Sesuatu dalam dirinya bergerak, kenangan yang terkubur, hantu dari masa lalu. Namun, dia masih mencoba bertahan. Dia memberitahu anak itu bahwa dia tidak bisa membantunya, tapi anak itu tidak menyerah. Dengan air mata di matanya dan bayi yang hampir pingsan di lengannya, dia berlutut di lantai kotor dan berbisik, "Tolong." Hendra merasakan beban di dadanya yang tidak bisa dijelaskan. Dia menarik napas dalam-dalam, enggan, dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti anak itu ke tempat tinggalnya. Di sana, di sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran Jakarta, dikelilingi kegelapan dan dingin, dia melihat keputusasaan yang sebenarnya. Rama tidur di lantai keras, selalu memeluk adiknya untuk melindunginya dari dingin. Kemiskinan di sekitarnya mencekik, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hendra merasa malu akan ketidakpeduliannya sendiri. Tapi bahkan saat itu, dia masih berpikir untuk pergi. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Sampai bayi itu mulai menangis. Tangisan lemah dari seorang anak yang sudah menyerah menunggu pertolongan. Pada saat itu, sesuatu dalam dirinya hancur. Dia tidak bisa begitu saja pergi. Meski dengan enggan, dia memutuskan untuk membantu. Tapi dia tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku tidak bisa membawanya pulang begitu saja, Pak Dokter," kata Hendra kepada Dr. Bambang, dokter senior di Rumah Sakit Umum Jakarta. "Anak-anak ini butuh perawatan resmi." "Dokter." Bambang mengangguk sambil memeriksa Dewi yang sekarang tertidur nyenyak setelah mendapat perawatan medis yang tepat. Kondisinya sudah stabil, tapi dia mengalami malnutrisi parah. "Kau melakukan hal yang benar dengan membawanya kemari." Rama duduk di sudut ruangan, mengawasi orang-orang dewasa dengan tatapan waspada. Sejak tiba di rumah sakit beberapa jam yang lalu, dia belum melepaskan pandangannya dari adiknya barang sedetik pun. "Bagaimana dengan anak laki-lakinya?" tanya Hendra, suaranya lebih pelan. "Dia juga kekurangan gizi, tapi kondisinya lebih baik. Yang mengkhawatirkan adalah kondisi mentalnya. Trauma yang dialaminya." Dr. Bambang menggelengkan kepala. "Dia perlu stabilitas." Hendra menatap Rama. Anak itu tampak begitu kecil di kursi rumah sakit yang besar, dengan kaki kotor yang bergoyang-goyang, tidak menyentuh lantai. Ada ketegaran dalam tatapannya yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak seusianya.
Aku akan menghubungi dinas sosial, kata Dr. Bambang. Mereka akan menempatkan anak-anak ini di panti asuhan sementara. Tidak, potong Hendra, mengejutkan dirinya sendiri dengan kecepatan dan ketegasan jawabannya. Maksudku, bisakah kita menunda hal itu? Setidaknya sampai kita tahu lebih banyak tentang situasi mereka. Dr. Bambang mengangkat alisnya, tampak terkejut. Tuan Wijaya, saya tahu Anda bermaksud baik, tapi ada prosedur untuk kasus seperti ini. Aku mengerti, kata Hendra, tapi aku punya sumber daya untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik. Beri aku waktu untuk mencari solusi yang lebih baik. Dokter itu tampak ragu, tapi kemudian mengangguk perlahan. Baiklah, aku bisa menunda laporan resmi selama beberapa hari, tapi setelah itu kita harus mengikuti protokol. Setelah dokter pergi, Hendra duduk di samping Rama. Untuk beberapa saat mereka berdua hanya menatap Dewi yang tertidur. Siapa namamu? Tanya Hendra akhirnya. Rama, jawab anak itu pelan, masih tidak mengalihkan pandangan dari adiknya. Dan adikmu? Dewi. Di mana orang tuamu, Rama? Keheningan panjang mengikuti pertanyaan itu. Ketika Rama akhirnya berbicara, suaranya hampir tak terdengar. Ibu pergi, ayah. Ayah tidak pernah pulang. Hendra mengangguk, tidak ingin menekan lebih jauh. Aku Hendra. Aku akan membantu kalian untuk sementara waktu. Rama akhirnya menatapnya. Mata cokelatnya menilai dengan cara yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Anda akan membeli Dewi? Pertanyaan itu menghantam Hendra seperti tamparan. Tidak, Rama, aku tidak membeli adikmu. Tidak ada yang akan membeli atau menjual siapapun. Aku hanya ingin membantu kalian berdua. Kenapa? Tanya Rama. Kebingungan jelas terlihat di wajahnya. Itu pertanyaan sederhana, tapi Hendra tidak punya jawaban sederhana. Mengapa dia, seorang pengusaha yang terkenal dengan keputusan bisnisnya yang dingin dan kalkulatif, tiba-tiba peduli dengan nasib dua anak jalanan? Dia sendiri tidak yakin, karena kalian membutuhkan bantuan, jawabnya akhirnya. Rama tampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi dia tidak bertanya lagi. Sebagai gantinya, dia kembali mengawasi adiknya. Di luar jendela rumah sakit, langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan pemandangan yang kontras dengan kegelapan yang menyelimuti kehidupan anak-anak ini. Hendra mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan. Sinta, katanya kepada asisten pribadinya, tolong batalkan semua jadwalku untuk minggu depan. Ada situasi yang memerlukan perhatianku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra Wijaya, pengusaha properti paling berpengaruh di Jakarta, tidur di kursi rumah sakit umum. Di sampingnya, Rama akhirnya tertidur. Kepalanya bersandar di lengan Hendra, sementara Dewi tidur dengan damai di ranjang kecilnya, terhubung dengan berbagai alat medis yang memantau kesehatannya. Dan meskipun kursinya tidak nyaman dan punggungnya sakit, Hendra merasakan kedamaian aneh yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. 2 minggu berlalu sejak pertemuan Hendra dengan Rama dan Dewi di rumah sakit. Setelah konsultasi dengan pengacaranya dan beberapa kenalan di dinas sosial, Hendra berhasil mendapatkan hak asuh sementara atas kedua anak itu. Prosesnya tidak mudah dan melibatkan banyak birokrasi, tetapi status dan pengaruhnya membuka banyak pintu. Hari ini adalah hari pertama anak-anak itu di rumahnya, sebuah mansion mewah di kawasan Elite Menteng. Hendra berdiri di ambang pintu kamar yang telah dia siapkan khusus untuk mereka, mengamati Rama yang dengan hati-hati membaringkan Dewi di tempat tidur bayi yang baru. Dokter menyatakan kondisi Dewi sudah cukup stabil untuk dipulangkan, meskipun dia masih membutuhkan perawatan khusus. Apakah kamarnya cukup nyaman? Tanya Hendra, mencoba memecah keheningan. Rama mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari Dewi. Sejak mereka meninggalkan rumah sakit, anak itu hampir tidak berbicara. Tatapannya selalu waspada, seperti menunggu kapan kebaikan ini akan berakhir. Jika kau membutuhkan sesuatu, Ibu Sari akan membantu. Hendra menunjuk ke arah wanita paruh baya yang berdiri di belakangnya. Dia akan tinggal di sini untuk membantu merawat Dewi. Dia seorang perawat berpengalaman. Ibu Sari tersenyum hangat pada Rama, tapi anak itu hanya menatapnya dengan curiga. Rama, Hendra berlutut untuk menyamakan tingginya dengan anak itu,
kau aman di sini, kau dan Dewi, aku berjanji." Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, Rama menatap langsung ke mata Hendra. Ada keteguhan di mata anak itu, tapi juga kerentanan yang nyaris tersembunyi. "Sampai kapan?" tanya Rama. Suaranya hampir berbisik. Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Hendra. Tentu saja anak ini ingin tahu berapa lama keamanan ini akan bertahan. Seluruh hidupnya mungkin telah diwarnai oleh ketidakpastian dan pengkhianatan. "Selama kalian membutuhkannya," jawab Hendra, menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan janji yang lebih spesifik. Situasi ini terlalu rumit. Rama tampaknya menerima jawaban itu, atau setidaknya memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia kembali memusatkan perhatiannya pada Dewi yang tertidur. Hendra dan Ibu Sari meninggalkan kamar, memberikan privasi pada anak-anak itu. "Ini tidak akan mudah, Pak," kata Ibu Sari saat mereka menuruni tangga ke ruang tamu. "Anak itu telah melalui banyak hal, butuh waktu untuk membangun kepercayaan." "Aku tahu," kata Hendra, "tapi aku akan melakukan apapun yang diperlukan." Ibu Sari menatapnya dengan penasaran. "Boleh saya bertanya, Pak? Mengapa Anda melakukan semua ini? Maksud saya, banyak orang kaya yang berdonasi untuk amal, tapi jarang yang membawa anak-anak yang tidak dikenal ke rumah mereka." Hendra terdiam sejenak. Pertanyaan itu sama dengan yang diajukan Rama, dan dia masih belum memiliki jawaban yang jelas. "Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu," katanya akhirnya. "Kita hanya tahu bahwa itu hal yang benar untuk dilakukan." Ibu Sari tampaknya puas dengan jawaban itu dan tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, setelah makan malam yang hampir seluruhnya dihabiskan dalam keheningan canggung, Hendra duduk di ruang kerjanya. Di depannya terbentang dokumen-dokumen yang dikirim pengacaranya tentang proses adopsi resmi. Dia masih belum yakin apakah itulah jalan yang ingin dia tempuh, tapi dia merasa perlu mengetahui opsi-opsinya. Ketukan pelan di pintu mengalihkan perhatiannya. "Masuk," katanya. Pintu terbuka sedikit dan Rama melongokkan kepalanya ke dalam. "Ada apa, Rama?" tanya Hendra, terkejut melihat anak itu mencarinya. "Dewi tidak bisa tidur," kata Rama. "Dia terus menangis." "Ibu Sari, dia sudah mencoba," potong Rama. "Tapi Dewi tidak mau tenang." Hendra mengangguk dan bangkit dari kursinya. "Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kulakukan." Di kamar anak-anak, Ibu Sari tampak lelah saat berusaha menenangkan Dewi yang menangis keras. "Maafkan saya, Pak," kata Ibu Sari. "Saya sudah mencoba segalanya. Mungkin dia hanya merindukan lingkungan yang familiar." Hendra mendekat dan tanpa berpikir panjang mengambil Dewi dari lengan Ibu Sari. Bayi itu terus menangis saat Hendra menggendongnya dengan canggung. "Aku tidak terlalu berpengalaman dengan bayi," akunya. "Coba bernyanyi untuknya," saran Rama tiba-tiba. "Ibu selalu bernyanyi untuk Dewi saat dia tidak bisa tidur." Hendra menatap anak itu dengan terkejut. Ini adalah kali pertama Rama menyebutkan ibunya. Aku tidak tahu lagu apa yang ibumu nyanyikan," kata Hendra. "Lagu apa saja," kata Rama. Dia suka suara orang. Itu membuatnya merasa tidak sendirian. Hendra menelan ludah, merasa tidak nyaman. Dia bukan penyanyi yang baik, dan dia tidak bisa mengingat lagu Nina Bobo apapun. Tapi tangisan Dewi semakin keras, dan dia tidak punya pilihan lain. Dengan ragu, dia mulai menyanyikan lagu sederhana yang diingatnya dari masa kecilnya, Nina Bobo. Suaranya pelan dan sedikit serak, tapi dia terus bernyanyi sambil menggoyangkan Dewi dengan lembut. Ajaibnya, tangisan bayi itu mulai mereda. Mata kecilnya menatap wajah Hendra dengan penasaran, seolah-olah terkejut mendengar suara baru ini. Perlahan-lahan kelopak matanya mulai terasa berat, dan akhirnya dia tertidur di lengan Hendra. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar napas teratur Dewi yang tertidur. Hendra tetap berdiri di sana, takut bergerak dan membangunkan bayi itu. "Kau melakukannya dengan baik," kata Rama pelan. Senyum kecil muncul di wajahnya untuk pertama kalinya sejak Hendra mengenalnya. "Terima kasih," bisik Hendra, merasa anehnya. Bangga dengan hati-hati, dia membaringkan Dewi di tempat tidur bayinya. Bayi itu bergerak sedikit tetapi tidak terbangun. "Sebaiknya aku tidur di sampingnya," kata Rama, naik ke kursi di sebelah tempat tidur bayi.
untuk berjaga-jaga jika dia terbangun lagi. Hendra mengangguk. Panggil aku jika kalian membutuhkan sesuatu, apapun. Ketika dia berbalik untuk meninggalkan kamar, suara Rama menghentikannya. Pak Hendra? Ya? Terima kasih. Dua kata sederhana tapi terasa begitu berat dengan makna. Hendra tersenyum pada anak itu. Sama-sama, Rama. Beberapa minggu berlalu, dan perlahan-lahan rutinitas baru mulai terbentuk di rumah Hendra. Dewi semakin sehat setiap hari, dan Rama mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Dia masih jarang berbicara, tapi setidaknya sekarang dia tidak lagi menatap Hendra dengan curiga. Setiap kali mereka berinteraksi, Hendra juga mulai menyesuaikan diri dengan peran barunya. Dia mengurangi jam kerjanya, mendelegasikan lebih banyak tugas kepada bawahannya, dan berusaha pulang lebih awal setiap hari. Para karyawannya terkejut dengan perubahan ini, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Pagi ini, seperti biasa, Hendra sarapan bersama Rama dan Dewi sebelum berangkat ke kantor. Ibu Sari baru saja selesai menyuapi Dewi ketika telepon Hendra berdering. Hendra Wijaya, jawabnya. Wajahnya berubah serius saat mendengarkan suara di ujung telepon. Matanya beralih ke arah Rama yang sedang bermain dengan Dewi. Aku mengerti, katanya akhirnya. Kirimkan semua dokumen ke kantorku, aku akan melihatnya hari ini. Setelah menutup telepon, Hendra tetap duduk di sana, tampak tenggelam dalam pikirannya. Ada masalah, Pak? Tanya Ibu Sari, menyadari perubahan suasana hatinya. Hendra menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, hanya masalah bisnis. Dia bangkit dari kursinya. Aku harus pergi sekarang. Mungkin aku akan pulang terlambat hari ini. Sebelum pergi, dia menghampiri Rama dan Dewi. Jaga adikmu, katanya pada Rama seperti yang selalu dia katakan setiap pagi. Tapi kali ini, ada kekhawatiran dalam suaranya yang tidak luput dari perhatian Rama. Di kantornya, Hendra membaca dokumen yang dikirimkan pengacaranya dengan wajah muram. Seorang pria bernama Purnama Santoso telah muncul, mengklaim sebagai ayah biologis Rama dan Dewi. Dia menuntut hak asuh atas anak-anak itu dan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan jika Hendra tidak menyerahkan mereka. Apa yang kita tahu tentang pria ini? Tanya Hendra kepada Agus pengacaranya. Tidak banyak, jawab Agus. Dia memiliki catatan kriminal kecil-kecilan. Beberapa kasus penipuan kecil tidak ada yang serius. Tapi yang mengkhawatirkan adalah, menurut sumber kami, dia memiliki koneksi dengan beberapa orang berpengaruh. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia memiliki bukti yang cukup kuat bahwa dia memang ayah biologis anak-anak itu. Hendra menghela napas panjang. Jadi, apa opsi kita? Kita bisa melawan ini di pengadilan, kata Agus. Tapi sejujurnya, Pak, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Dalam sistem hukum kita, orang tua biologis biasanya memiliki hak yang kuat, kecuali jika terbukti ada penelantaran atau penyiksaan. Yang jelas terjadi dalam kasus ini. Ya, tapi bisa sulit dibuktikan tanpa kesaksian langsung. Dan anak-anak itu mungkin terlalu kecil atau terlalu trauma untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan. Hendra bersandar di kursinya, pikirannya berpacu. Dia belum siap kehilangan anak-anak itu, tidak setelah semua yang telah mereka lalui bersama. Ada satu hal lagi, tambah Agus. Purnama juga mengklaim bahwa ibu anak-anak itu, Kartika, telah meninggal beberapa tahun lalu, tapi tidak ada catatan kematian resmi yang kami temukan. Hendra duduk tegak. Apa maksudmu? Maksud saya, mungkin ibu anak-anak itu masih hidup. Dan jika itu benar, kesaksiannya bisa sangat berharga. Harapan baru muncul dalam diri Hendra. Jika ibu anak-anak itu masih hidup, mungkin dia bisa membantu melindungi mereka dari Purnama. Temukan dia, perintah Hendra. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki. Aku ingin tahu apakah Kartika masih hidup, dan jika iya, di mana dia sekarang. Saat Agus meninggalkan ruangan, Hendra berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota Jakarta yang bergerak cepat di bawahnya. Dalam beberapa minggu terakhir, hidupnya telah berubah dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Dan sekarang, semuanya terancam oleh kemunculan seorang pria yang mengklaim memiliki hak atas anak-anak, yang telah mulai dia anggap sebagai keluarganya sendiri.
Dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra Wijaya merasa siap berperang demi sesuatu yang lebih berharga dari bisnis atau uang. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi dengan atmosfer ketegangan. Hendra duduk tegak di bangku terdepan, berpakaian rapi dengan setelan hitam terbaiknya. Di sampingnya, Agus membuka-buka dokumen dengan wajah serius. Di sisi lain ruangan, Purnama Santoso duduk dengan ekspresi percaya diri, berbicara santai dengan pengacaranya, seorang pria bertubuh gemuk bernama Wibowo Tantular yang terkenal dengan taktik liciknya di pengadilan. Sudah 3 bulan sejak Purnama pertama kali muncul dan menuntut hak asuh atas Rama dan Dewi. Selama waktu itu, Hendra dan timnya bekerja keras untuk membangun kasus mereka, sementara juga mencari keberadaan Kartika, ibu biologis anak-anak itu. Sayangnya, pencarian mereka belum membuahkan hasil. Semua berdiri. Hakim Sulistyo memasuki ruangan dan sidang pun dimulai. Proses hukum formal berlangsung dengan cepat dan segera tiba waktunya bagi Purnama untuk memberikan kesaksian. Tuan Santoso, Wibowo memulai. Bisakah Anda jelaskan kepada pengadilan tentang hubungan Anda dengan anak-anak yang menjadi subjek dalam kasus ini? Purnama menegakkan bahunya, berdeham sebelum berbicara. Rama dan Dewi adalah anak-anak saya. Saya adalah ayah biologis mereka. Dan mengapa mereka tidak berada dalam pengasuhan Anda saat ini? Setelah istri saya, Kartika, meninggal karena sakit 3 tahun lalu, saya mengalami kesulitan finansial yang berat. Saya harus bekerja di luar kota, di Surabaya, untuk menghidupi keluarga kami. Saya meninggalkan anak-anak dengan kerabat, tapi kemudian mereka menghilang. Suaranya bergetar, seolah-olah menahan emosi. Saya telah mencari mereka selama berbulan-bulan dan akhirnya menemukan bahwa mereka kini tinggal dengan Tuan Wijaya. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda adalah ayah biologis anak-anak tersebut? Purnama mengangguk dan Wibowo mengajukan serangkaian dokumen kepada hakim. Ini sertifikat kelahiran kedua anak, serta hasil tes DNA yang mengkonfirmasi hubungan biologis. Hendra merasakan jantungnya berdegup kencang. Tes DNA itu adalah pukulan berat bagi kasus mereka, meskipun dia tahu bahwa Purnama mungkin memang ayah biologis anak-anak itu. Dia berharap buktinya tidak akan sekuat ini. Tuan Santoso, lanjut Wibowo, apa yang Anda inginkan dari pengadilan hari ini? Saya hanya ingin anak-anak saya kembali, jawab Purnama. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga saya, dari istri saya yang tercinta. Hendra merasa mual melihat pertunjukan emosional itu. Berdasarkan apa yang diceritakan Rama, meskipun sedikit, dia yakin bahwa Purnama bukanlah ayah yang peduli seperti yang dia tampilkan. Ketika giliran Agus untuk melakukan pemeriksaan silang, pengacara Hendra itu bangkit dengan tenang. Tuan Santoso, jika Anda sangat mencintai anak-anak Anda, mengapa Anda meninggalkan mereka sendirian saat mereka masih sangat kecil? Seperti yang saya katakan, saya harus bekerja di Surabaya, yang hanya berjarak 2 jam penerbangan dari Jakarta, dan Anda tidak bisa mengunjungi mereka selama berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Wajah Purnama mengeras. Situasinya kompleks. Saya yakin demikian, kata Agus. Dan bagaimana dengan kondisi anak-anak saat Tuan Wijaya menemukan mereka? Rama yang baru berusia 8 tahun mencoba menjual adik bayinya di rumah sakit karena putus asa. Dewi menderita malnutrisi parah dan hampir kehilangan nyawa. Apakah ini cara Anda menunjukkan kasih sayang sebagai seorang ayah? Kerabat yang seharusnya menjaga mereka telah mengkhianati kepercayaan saya. Purnama meledak. Itu bukan kesalahan saya. Tentu saja, Agus tersenyum tipis. Dan siapa kerabat ini? Bisakah Anda memberikan nama dan kontak mereka agar pengadilan dapat memverifikasi cerita Anda? Purnama terdiam sejenak. Saya tidak lagi memiliki kontak mereka. Mereka pindah. Sangat nyaman, komentar Agus. Satu pertanyaan lagi, Tuan Santoso. Apakah benar bahwa Anda menerima sejumlah tunjangan dari pemerintah untuk anak-anak yang bahkan tidak tinggal bersama Anda? Keberatan, Wibowo bangkit. Pertanyaan ini tidak relevan
dan merupakan serangan karakter. Saya akan menarik pertanyaan itu, kata Agus dengan tenang, tapi kerusakan sudah terjadi. Ekspresi Purnama dan kegugupannya mengkonfirmasi dugaan mereka. Ketika Hendra dipanggil untuk memberikan kesaksian, dia berbicara dengan hati-hati dan jujur tentang bagaimana dia menemukan anak-anak itu dan upayanya untuk menyediakan rumah yang stabil bagi mereka. Tuan Wijaya, tanya hakim, apakah benar bahwa Anda telah mengajukan permohonan adopsi resmi untuk anak-anak ini? Ya, Yang Mulia. Saya telah mengenal Rama dan Dewi selama 4 bulan sekarang dan saya sangat menyayangi mereka. Saya ingin memberikan mereka rumah yang permanen dan keluarga yang stabil. Dan Anda bersedia mengadopsi kedua anak, bukan hanya salah satu dari mereka. Tentu saja, jawab Hendra tegas. Mereka adalah saudara. Mereka tidak boleh dipisahkan. Pertanyaan itu membuat Hendra curiga. Apakah Purnama hanya menginginkan salah satu dari anak-anak itu? Jika demikian, mengapa? Sidang hari itu berakhir tanpa keputusan. Hakim Sulistyo menyatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan semua bukti sebelum membuat keputusan final. Kasus akan dilanjutkan minggu depan. Saat mereka meninggalkan pengadilan, Hendra menyadari bahwa kasus ini jauh dari selesai. Purnama memiliki bukti kuat bahwa dia adalah ayah biologis, dan di Indonesia, hubungan darah masih sangat dihargai dalam kasus hak asuh. Kita perlu menemukan Kartika, kata Hendra kepada Agus saat mereka berjalan menuju mobil. Dia adalah kunci dalam kasus ini. Tim saya masih mencari, jawab Agus. Tapi jika Purnama berbohong tentang kematiannya, dia mungkin telah melakukan segala upaya untuk menyembunyikan jejaknya. Tingkatkan upaya pencarian. Gunakan semua koneksi yang kita miliki. Aku akan mengeluarkan uang sebanyak yang diperlukan. Saat mereka tiba di tempat parkir, Hendra melihat Purnama dan pengacaranya berdiri di dekat sebuah mobil mewah, terlibat dalam percakapan serius dengan seorang wanita. Wanita itu tampak familiar. Bukankah itu? Hendra menyipitkan matanya. Nyonya Farida. Agus mengkonfirmasi dengan nada terkejut. Pekerja sosial yang ditugaskan untuk mengevaluasi kasus kita. Hendra merasakan kemarahan merayapi dirinya. Nyonya Farida seharusnya menjadi pihak netral yang melakukan evaluasi rumah dan interaksi Hendra dengan anak-anak. Melihatnya berbicara secara pribadi dengan pihak lawan menimbulkan banyak pertanyaan. Rekam itu, perintah Hendra pelan. Agus dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai merekam dari jarak aman. Setelah beberapa menit, mereka melihat Purnama menyerahkan sebuah amplop kepada wanita itu yang dengan cepat dimasukkan ke dalam tasnya. Sepertinya kita memiliki masalah korupsi di tangan kita, gumam Agus. Hendra mengangguk muram. Dan kita harus menanganinya dengan hati-hati. Jangan tunjukkan rekaman itu kepada siapapun untuk saat ini. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Di rumah, Hendra disambut oleh Ibu Sari yang tampak khawatir. Ada apa? Tanya Hendra, merasakan bahwa sesuatu tidak beres Rama, jawab Ibu Sari. Dia mendengar tentang sidang hari ini dari pembantu, dan dia sangat marah. Dia mengunci dirinya di kamar dan tidak mau keluar atau berbicara dengan siapapun. Hendra menghela napas. Dia berharap bisa melindungi anak-anak dari detail menyedihkan dari pertarungan hukum ini, tapi tampaknya berita telah menyebar. Di lantai atas, Hendra mengetuk pintu kamar Rama dengan lembut. Rama, ini aku. Bisakah kita bicara? Tidak ada jawaban. Aku tahu kau mendengar tentang sidang, lanjut Hendra. Aku ingin kau tahu bahwa aku sedang melakukan segalanya untuk memastikan kau dan Dewi tetap aman. Aku berjanji. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit. Rama berdiri di sana, matanya merah dan bengkak. Dia tidak akan mengambil kami, kan? Tanya Rama. Suaranya bergetar. Hendra berlutut untuk menyamakan tingginya dengan anak itu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi, dia ayah kami. Bukankah pengadilan akan memihaknya? Rama, Hendra berbicara dengan hati-hati. Bisakah kau ceritakan padaku tentang ayahmu? Apa yang kau ingat tentang dia? Wajah Rama mengeras. Dia bukan ayahku, dia hanya pria yang membuat ibu menangis. Apa maksudmu?
Rama tampak ragu, seolah-olah takut mengatakan terlalu banyak. Dia kasar, dia memukul ibu, dia tidak pernah peduli dengan kami. Ketika ibu pergi, dia hanya peduli dengan uang tunjangan yang dia terima untuk kami. Hendra merasa jantungnya berdegup kencang. Rama, kapan terakhir kali kau melihat ibumu? Mata Rama melebar. 1 tahun yang lalu, ayah bilang dia pergi ke surga, tapi apa? Aku mendengarnya berbicara di telepon tentang menyingkirkannya. Aku tidak tahu apa artinya. Hendra merasakan darahnya membeku. Apakah mungkin Purnama telah melakukan sesuatu terhadap Kartika? Atau mungkin dia menyembunyikannya? Entah di mana. Rama, apa yang akan kau katakan jika aku memberitahumu bahwa ibumu mungkin masih hidup? Mata anak itu langsung berbinar dengan harapan, tapi kemudian redup dengan cepat. Jangan bohong padaku. Jika ibu masih hidup, dia akan datang mencari kami. Kecuali jika dia tidak bisa, kata Hendra pelan. Kecuali jika seseorang mencegahnya. Rama menatapnya, perlahan-lahan memahami implikasi dari kata-kata itu. Apakah kau ingat di mana kau tinggal bersama ibumu? Tempat terakhir sebelum dia menghilang? Rama mengangguk perlahan. Sebuah rumah kecil di Bogor, dekat kebun teh. Hendra tersenyum, mengusap kepala anak itu dengan lembut. Terima kasih, Rama. Ini sangat membantu. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Hendra menelepon Agus ke Bogor, katanya. Dekat perkebunan teh. Itu tempat terakhir Kartika tinggal bersama anak-anak. Dan Agus, Rama mengatakan sesuatu yang membuatku khawatir. Dia mendengar Purnama berbicara tentang menyingkirkan ibunya. Kita perlu mencari lebih keras. Aku yakin Kartika masih hidup dan dia mungkin dalam bahaya. Aku akan mengirim tim ke Bogor besok pagi, jawab Agus. Dan Hendra, berhati-hatilah. Jika Purnama benar-benar melakukan sesuatu terhadap Kartika, dia mungkin tidak akan ragu untuk melakukan hal yang sama pada siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah menutup telepon, Hendra berdiri di depan jendela menatap kota Jakarta yang berkilauan di malam hari. Dia tahu bahwa dia telah memasuki wilayah berbahaya. Ini bukan lagi sekadar pertarungan hukum. Ini adalah pertarungan melawan seseorang yang mungkin mampu melakukan kejahatan demi kepentingannya sendiri. Tapi ketika dia memikirkan Rama dan Dewi yang tertidur lelap di kamar mereka, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia akan melindungi mereka apapun risikonya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pengkhianatan terbesar belum terungkap, dan itu akan datang dari tempat yang paling tidak dia duga. Kabut pagi masih menyelimuti perkebunan teh di Bogor ketika mobil Hendra memasuki area tersebut. Pemandangan hijau membentang di kedua sisi jalan, menciptakan pemandangan yang kontras dengan hiruk-pikuk Jakarta yang baru saja dia tinggalkan. Di sampingnya, Agus memeriksa peta di tabletnya, mencoba mencocokkan deskripsi yang diberikan Rama dengan lokasi sebenarnya. Menurut informasi yang kita kumpulkan, ada beberapa pemukiman kecil di sekitar perkebunan ini, kata Agus. Jika Rama dan keluarganya tinggal di sini, kemungkinan besar di salah satu desa ini. Hendra mengangguk, matanya terus memindai jalan berkelok di depannya. Perjalanan 2 jam dari Jakarta ke Bogor telah memberikannya waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Jika mereka beruntung dan menemukan Kartika, itu bisa mengubah seluruh jalannya kasus pengadilan. Tapi jika tidak, atau lebih buruk lagi, jika mereka menemukan bukti bahwa Purnama telah melakukan sesuatu terhadapnya, Hendra, suara Agus memecah pikirannya. Kau yakin tentang ini? Kita bisa menyewa detektif profesional untuk melakukan pencarian. Aku perlu melihatnya sendiri, jawab Hendra tegas. Jika Kartika benar-benar masih hidup, aku ingin menjadi orang pertama yang berbicara dengannya. Ini tentang masa depan Rama dan Dewi. Mobil mereka memasuki sebuah desa kecil dengan rumah-rumah sederhana berjajar di sepanjang jalan utama. Beberapa penduduk desa menatap dengan penasaran saat mobil mewah itu melaju pelan melewati mereka. Mari kita mulai bertanya, kata Hendra, menghentikan mobilnya di depan warung kecil. Selama beberapa jam berikutnya, mereka berjalan dari satu rumah ke rumah lain, menunjukkan foto Rama dan Dewi yang Hendra ambil di rumahnya bertanya, apakah ada yang mengenal anak-anak itu?
atau ibu mereka. Sebagian besar orang menggelengkan kepala dengan sopan, sementara beberapa lainnya tampak ragu. Seolah-olah mereka mungkin mengetahui sesuatu tapi takut untuk berbicara. Mereka curiga terhadap orang asing, komentar Agus saat mereka keluar dari rumah ke-10 tanpa hasil. Terutama orang asing kaya dari kota besar. Hendra menghela napas frustasi. Kita harus mencoba pendekatan yang berbeda. Mereka memutuskan untuk mengunjungi kantor kepala desa. Bangunan kecil itu tampak sederhana, tapi terawat baik. Di dalam, seorang pria parubaya dengan rambut beruban dan wajah ramah menyambut mereka. Pak Dharma, Hendra memperkenalkan diri, menggunakan nama yang diberikan penduduk desa. Kami mencari informasi tentang sebuah keluarga yang pernah tinggal di desa ini. Seorang ibu bernama Kartika dengan 2 anaknya, Rama dan Dewi. Mata Pak Dharma menyipit sedikit. Untuk apa Anda mencari mereka? Hendra memutuskan untuk jujur. Anak-anak itu sekarang tinggal bersama saya di Jakarta. Mereka dalam situasi sulit ketika saya menemukan mereka. Ayah mereka, Purnama Santoso, sekarang menuntut hak asuh, tapi saya punya alasan untuk percaya bahwa dia bukan pria baik. Saya mencari ibu mereka, Kartika, yang menurut Purnama telah meninggal, tapi menurut Rama mungkin masih hidup. Pak Dharma menatap Hendra lama, menilai ketulusan kata-katanya. Akhirnya dia mengangguk perlahan. Keluarga itu memang pernah tinggal di sini, sekitar 2 tahun yang lalu. Kartika adalah wanita baik, bekerja keras di perkebunan teh untuk menghidupi anak-anaknya. Purnama jarang terlihat. Dia datang dan pergi biasanya hanya untuk mengambil uang dari Kartika. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada mereka? Tanya Hendra, merasakan harapan mulai tumbuh. Suatu malam, lanjut Pak Dharma, suaranya merendah, ada keributan di rumah mereka. Teriak-teriakan, suara barang pecah, beberapa tetangga pergi untuk memeriksa, tapi Purnama mengatakan semuanya baik-baik saja. Hanya pertengkaran kecil. Keesokan harinya Kartika tidak terlihat dimanapun. Purnama mengatakan dia pergi meninggalkan mereka, tidak tahan dengan kehidupan desa, tapi tidak ada yang percaya. Kartika tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Lalu apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian Purnama juga pergi, membawa anak-anak bersamanya. Dia mengatakan akan pindah ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Pak Dharma menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang melihat mereka lagi sampai hari ini. Apakah Anda punya ide di mana Kartika mungkin berada sekarang jika dia masih hidup? Tanya Agus. Pak Dharma tampak ragu sejenak. Ada rumor. Beberapa pekerja perkebunan mengatakan mereka melihat Purnama membawa Kartika ke sebuah rumah terpencil di kaki gunung. Tidak jauh dari sini, rumah itu milik sepupunya, tapi itu hanya rumor. Bisakah Anda menunjukkan kami tempat itu? Tanya Hendra, jantungnya berdebar kencang. Saya bisa menggambarkan jalannya, tapi saya sarankan Anda berhati-hati. Jika rumor itu benar, dan jika Purnama melakukan sesuatu yang buruk, Anda mungkin tidak ingin terlibat. Saya sudah terlibat, Pak Dharma, kata Hendra tegas, dan saya tidak akan berhenti sampai saya tahu kebenaran. Dengan petunjuk dari kepala, desa Hendra dan Agus melanjutkan perjalanan mereka, kali ini menuju area yang lebih terpencil di kaki gunung. Jalan berubah menjadi tidak rata, memaksa mereka untuk melanjutkan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Kau yakin kita tidak memerlukan bantuan? Tanya Agus lagi. Suaranya menunjukkan kekhawatiran. Jika Purnama benar-benar menyembunyikan Kartika di sana, situasinya bisa berbahaya. Aku tidak ingin menakut-nakuti siapapun yang mungkin ada di sana dengan kehadiran terlalu banyak orang, jawab Hendra. Kita akan menilai situasi terlebih dahulu dan jika perlu kita akan memanggil bantuan. Setelah beberapa belok tajam dan melewati hutan kecil, mereka akhirnya melihat sebuah rumah kayu sederhana di kejauhan, setengah tersembunyi di antara pepohonan. Asap tipis mengepul dari cerobong asapnya, menandakan ada seseorang di dalam. Hendra memarkirkan mobil di tempat yang tersembunyi dan mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Semakin dekat dengan rumah, Hendra merasakan ketegangan meningkat. Apakah mungkin Kartika benar-benar ada di sini? Dan jika iya, dalam kondisi apa? Ketika mereka hampir mencapai pintu depan,
Mereka mendengar suara dari dalam. Suara seorang wanita bernyanyi pelan. Melodi yang sama yang sering Hendra dengar, Rama nyanyikan untuk Dewi ketika dia tidak bisa tidur. Hendra dan Agus bertukar pandang. Tanpa kata-kata, Hendra melangkah maju dan mengetuk pintu. Nyanyian itu berhenti seketika. Hening sejenak, lalu langkah kaki pelan terdengar mendekati pintu. "Siapa?" Suara wanita terdengar takut. "Nama saya Hendra Wijaya," jawab Hendra. "Saya sedang mencari Kartika, ibu dari Rama dan Dewi." Pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah seorang wanita, muda dengan mata lelah dan wajah kurus. Meskipun demikian, Hendra dapat melihat kemiripannya dengan Rama, terutama di sekitar mata dan bentuk wajahnya. "Bagaimana Anda tahu nama anak-anak saya?" tanya wanita itu, suaranya bergetar. "Mereka tinggal bersama saya sekarang," jawab Hendra, lembut. "Rama dan Dewi aman, tapi mereka membutuhkan ibu mereka." Air mata mulai mengalir di pipi wanita itu. Mereka masih hidup?" Purnama bilang mereka. Dia tidak dapat melanjutkan, suaranya tercekat oleh isakan. "Bolehkah kami masuk?" tanya Hendra. "Kami perlu berbicara dengan Anda. Ini tentang masa depan anak-anak Anda." Setelah ragu sejenak, Kartika membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan mereka masuk. Interior rumah itu sederhana dan bersih, tapi jelas bahwa ini adalah tempat seseorang yang hidup dalam keterbatasan. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang menerangi ruangan. "Purnama bilang anak-anak saya telah tiada," kata Kartika setelah mereka duduk. "Dia bilang kecelakaan telah terjadi. Dia bilang itu kesalahanku karena mencoba melarikan diri dengannya." Dia menatap Hendra, matanya memancarkan campuran harapan dan ketakutan. "Tapi Anda bilang mereka hidup?" Hendra mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Rama dan Dewi yang diambil beberapa hari lalu di taman. Mereka sangat merindukan ibu mereka. Kartika menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir semakin deras saat dia menatap foto anak-anaknya. "Mereka tumbuh begitu banyak," bisiknya. "Dewi, dia masih bayi terakhir kali aku melihatnya." "Kartika," Hendra berbicara dengan hati-hati. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Purnama menyembunyikan Anda di sini?" Wanita itu menarik napas, dalam-dalam berusaha mengendalikan emosinya. "Purnama bukan pria baik. Dia kasar. Dia sering memukul saya, terutama ketika mabuk. Tapi yang lebih buruk, dia terlibat dalam hal-hal ilegal. Dia menggunakan anak-anak untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah, tapi uangnya tidak pernah digunakan untuk mereka. Apakah itu alasan Anda mencoba melarikan diri dengannya?" Kartika mengangguk. "Saya menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan aktivitasnya. Banyak nama, banyak identitas palsu. Dia tidak hanya menggunakan Rama dan Dewi, tapi juga banyak anak lain. Itu adalah sindikat besar. Ketika dia tahu saya menemukan dokumen-dokumen itu, dia apa?" tanya Agus lembut. "Dia membawa saya ke sini, ke rumah sepupunya. Dia bilang jika saya mencoba melarikan diri atau memberitahu siapapun, dia akan menyakiti anak-anak. Jadi saya tinggal sampai suatu hari dia datang dan memberitahu saya bahwa anak-anak telah tiada." Suaranya pecah lagi. "Saya ingin mati saat itu juga." Hendra merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Dia berbohong. Rama dan Dewi hidup dan sehat, dan sekarang Purnama mencoba mendapatkan mereka kembali melalui pengadilan. "Tidak!" Kartika terlonjak. "Anda tidak boleh membiarkan itu terjadi. Dia hanya akan menggunakan mereka lagi." "Itulah mengapa kami mencari Anda," kata Hendra. "Kami membutuhkan kesaksian Anda di pengadilan. Anda adalah ibu mereka. Suara Anda akan didengar." Kartika tampak ragu. "Saya takut. Purnama memiliki banyak koneksi. Dia bilang tidak ada yang akan percaya pada saya." "Saya percaya pada Anda," kata Hendra tegas. "Dan saya memiliki sumber daya untuk melindungi Anda dan anak-anak. Tapi Anda harus berani." "Dokumen-dokumen itu," kata Kartika tiba-tiba. "Saya menyembunyikan salinannya sebelum Purnama membawa saya pergi. Di rumah kami di desa, di bawah lantai kayu, di kamar Rama. Jika masih ada di sana, kami akan memeriksa," kata Agus, mencatat informasi itu. "Kartika," Hendra menatap wanita itu dengan serius. "Saya berjanji akan melakukan segala yang saya bisa
untuk menyatukan Anda kembali dengan anak-anak Anda dan memastikan Purnama tidak pernah bisa menyakiti Anda lagi, tapi Anda harus percaya pada saya dan ikut dengan kami sekarang. Kartika menatap foto anak-anaknya sekali lagi, dan Hendra melihat sesuatu berubah dalam matanya. Ketakutan digantikan oleh tekad. Saya akan ikut, katanya akhirnya. Demi anak-anak saya. Perjalanan kembali ke Jakarta dilakukan dalam keheningan yang diselingi dengan cerita Kartika tentang Rama dan Dewi ketika mereka masih kecil. Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian, melihat bagaimana wajah wanita itu bersinar ketika dia berbicara tentang anak-anaknya. Tidak diragukan lagi, dia adalah ibu yang mencintai mereka dengan sepenuh hati. Di tengah perjalanan, Hendra menerima telepon dari Ibu Sari. Pak Hendra, suaranya terdengar panik. Ada orang dari dinas sosial di sini. Mereka membawa surat perintah untuk mengambil anak-anak. Nyonya Farida memimpin mereka. Jantung Hendra seolah berhenti berdetak. Apa? Itu tidak mungkin. Pengadilan belum membuat keputusan. Mereka mengatakan ada laporan penyalahgunaan, Pak. Mereka bilang itu prosedur darurat. Jangan biarkan mereka mengambil anak-anak, teriak Hendra. Telepon Pak Bambang dan Agus. Ini pasti ulah Purnama. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Setelah menutup telepon, Hendra menatap Kartika yang tampak ketakutan. Kita harus cepat, katanya, menginjak pedal gas lebih dalam. Purnama berusaha mendapatkan anak-anak bahkan sebelum sidang selesai. Dia tahu, bisik Kartika. Dia pasti tahu saya telah ditemukan. Hendra mengangguk muram. Dan ada seorang pengkhianat di antara kita. Seseorang telah membocorkan informasi tentang perjalanan kita hari ini. Saat mereka melaju menuju Jakarta, pikiran Hendra dipenuhi dengan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi pada Rama dan Dewi. Dia telah berjanji untuk melindungi mereka, dan sekarang janji itu terancam. Namun dengan Kartika di sampingnya dan bukti yang mungkin tersembunyi di rumah lama mereka di Bogor, untuk pertama kalinya, Hendra merasa mereka mungkin memiliki kesempatan melawan Purnama. Yang dia tidak tahu adalah bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai dan taruhan sekarang jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Mobil Hendra melaju kencang menembus kemacetan Jakarta, mengabaikan lampu lalu lintas dan mendapat teriakan marah dari pengendara lain. Di sampingnya, Kartika duduk tegang, tangannya menggenggam kursi dengan erat saat mereka berbelok tajam di tikungan. Seberapa jauh lagi? Tanya Kartika, suaranya bergetar. 10 menit, jawab Hendra. Matanya tidak lepas dari jalan. Agus sudah sampai di sana. Dia mengatakan dinas sosial masih berdebat dengan pengacaranya di pintu depan. Telepon Hendra berdering lagi. Dia menekan tombol speaker. Hendra, suara Agus terdengar di mobil. Situasinya memburuk. Nyonya Farida mengancam akan memanggil polisi jika kita tidak menyerahkan anak-anak. Dia memiliki dokumen yang tampaknya sah. Tahan mereka selama mungkin, perintah Hendra. Kita hampir sampai, dan Agus pastikan Rama dan Dewi tetap di dalam rumah. Kartika menatap Hendra dengan mata lebar ketakutan. Bagaimana jika kita terlambat? Bagaimana jika Purnama mendapatkan mereka? Itu tidak akan terjadi, kata Hendra tegas, meskipun kekhawatiran yang sama menggerogoti dirinya. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Hendra, situasi tampak kacau. 2 mobil dinas sosial terparkir di depan dan sekelompok orang berseragam berdiri di halaman, berdebat dengan Agus dan beberapa pengacara lainnya. Hendra melihat Nyonya Farida, pekerja sosial yang mereka lihat berbicara dengan Purnama, berdiri dengan ekspresi puas di wajahnya. Tunggu di sini, kata Hendra kepada Kartika. Jangan keluar sampai aku memanggilmu. Kartika mengangguk. Meskipun Hendra bisa melihat betapa sulitnya bagi wanita itu untuk tidak berlari mencari anak-anaknya. Hendra keluar dari mobil dan berjalan dengan tenang menuju kerumunan. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara yang terdengar lebih tenang dari yang dia rasakan. Nyonya Farida berbalik. Matanya melebar sedikit saat melihat Hendra, tapi dia cepat kembali ke sikap profesionalnya. Ah, Tuan Wijaya, akhirnya Anda muncul. Kami di sini untuk mengambil anak-anak. Ada laporan penyalahgunaan yang serius. Laporan dari siapa? Tanya Hendra. Itu informasi rahasia, jawab wanita itu kaku.
Apakah dari Purnama Santoso? Tanya Hendra langsung. Pria yang membayar Anda di tempat parkir pengadilan minggu lalu. Wajah Nyonya Farida memucat. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tentu saja Anda tahu, kata Hendra, mengeluarkan ponselnya. Karena kami memiliki rekaman pertemuan itu dan beberapa bukti transfer bank yang mencurigakan ke rekening Anda. Itu adalah gertakan. Mereka memang memiliki rekaman video tapi belum ada bukti transfer bank. Namun reaksi Nyonya Farida mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Ini fitnah, katanya, tapi suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Mungkin, Hendra mengangkat bahu, tapi apakah Anda ingin mengambil risiko? Karena saya siap membawa bukti ini ke atasan Anda dan ke media. Sementara Nyonya Farida berjuang untuk mempertahankan ketenangannya, Hendra mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Dewi. Jantungnya mencelos. Apa yang terjadi di dalam? Tanyanya dengan tajam. Protokol kami mengharuskan kami mengamankan anak-anak terlebih dahulu, jawab salah satu petugas dinas sosial. Hendra merasa darahnya mendidih. Tanpa keputusan pengadilan, tanpa kehadiran wali sah mereka, kami memiliki wewenang darurat. Yang diperoleh melalui korupsi, potong Hendra. Dia berpaling kepada petugas lain yang tampak lebih muda dan kurang yakin. Apakah Anda benar-benar ingin terlibat dalam kasus korupsi? Karena itulah yang terjadi di sini. Anda sedang dimanipulasi untuk membantu seorang penjahat mendapatkan kembali anak-anak yang dia telantarkan. Petugas muda itu melirik Nyonya Farida dengan ragu. Jangan dengarkan dia, kata Nyonya Farida dengan cepat. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Ya, saya memang mengulur waktu, kata Hendra, tapi bukan untuk alasan yang Anda pikirkan. Dia berbalik dan memberi isyarat ke arah mobil. Kartika, yang tidak bisa menahan diri lebih lama, keluar dan berjalan ke arah mereka dengan langkah gemetar. Izinkan saya memperkenalkan Kartika Dewantara, kata Hendra dengan suara keras. Ibu biologis Rama dan Dewi, yang menurut Purnama Santoso telah meninggal. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Nyonya Farida tampak seperti baru saja melihat hantu. Ini tidak mungkin, bisiknya. Sangat mungkin, kata Kartika, suaranya lebih kuat dari yang Hendra duga. Dan saya di sini untuk mendapatkan kembali anak-anak saya dan memastikan Purnama Santoso tidak pernah bisa menyakiti mereka lagi. Dari dalam rumah terdengar jeritan keras, lalu suara barang pecah. Tanpa berpikir lagi, Hendra berlari masuk, diikuti oleh Kartika dan beberapa orang lainnya. Di ruang tamu, pemandangan yang mengejutkan menyambut mereka. Ibu Sari tergeletak di lantai tampak pingsan. Dua petugas dinas sosial berdiri dengan ekspresi bingung. Dan di tengah ruangan, Purnama Santoso sedang berusaha menarik Dewi dari gendongan Rama yang berjuang sekuat tenaga untuk melindungi adiknya. Lepaskan dia, teriak Rama mencoba menendang Purnama. Ayah, teriak Kartika. Waktu seolah berhenti. Purnama berbalik perlahan. Wajahnya memucat saat melihat Kartika berdiri di ambang pintu. Tidak mungkin, bisiknya. Kau seharusnya mati. Kartika melangkah maju dengan berani. Itukah yang kau harapkan? Maaf mengecewakanmu. Purnama tampak panik. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar. Tapi semua orang telah mengelilinginya. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan, katanya cepat. Aku hanya mencoba mendapatkan anak-anakku kembali. Mereka bukan milikmu, kata Kartika. Mereka tidak pernah menjadi milikmu. Kau hanya menggunakan mereka. Ibu, suara kecil Rama terdengar. Dia berdiri terpaku. Dewi masih erat dalam pelukannya. Matanya menatap Kartika dengan campuran ketidakpercayaan dan harapan. Air mata mulai mengalir di pipi Kartika. Ya, sayang, ini ibu. Dengan teriakan tertahan, Rama berlari ke arah ibunya, masih membawa Dewi. Kartika berlutut dan memeluk kedua anaknya terisak tanpa suara. Dewi terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetap diam dalam pelukan, tapi tangannya kecilnya mencengkeram baju ibunya, seolah-olah mengenali sentuhan yang telah lama hilang. Melihat jalan pelariannya terbuka, Purnama tiba-tiba berlari ke arah pintu.
Tapi Hendra telah mengantisipasinya. Dengan gerakan cepat, dia menjulurkan kakinya, membuat Purnama tersandung dan jatuh dengan keras ke lantai. "Kau tidak akan kemana-mana," kata Hendra, berdiri di atas pria itu. "Kau tidak mengerti," kata Purnama, suaranya penuh keputusasaan. "Mereka akan membunuhku jika aku gagal. Aku berutang terlalu banyak." "Siapa?" tanya Hendra. "Siapa yang akan membunuhmu?" Tapi Purnama hanya menggelengkan kepalanya, ketakutan jelas terlihat di matanya. Polisi tiba tidak lama kemudian, dipanggil oleh Agus yang telah mempersiapkan segalanya. Purnama ditahan dengan tuduhan penculikan, penelantaran anak, dan sejumlah kejahatan lain yang akan terungkap seiring waktu. Nyonya Farida juga dibawa untuk diinterogasi. Wajahnya tertunduk malu. Setelah semua kekacauan mereda, Hendra menemukan Kartika dan anak-anaknya di kamar anak-anak. Mereka duduk bersama di tempat tidur Rama. Kartika di tengah dengan Rama dan Dewi menempel di kedua sisinya. Pemandangan itu membuat hati Hendra terasa hangat, tapi juga sedikit hampa. Dia menyadari bahwa ini mungkin akhir dari kebersamaannya dengan anak-anak itu. Hendra panggil Kartika saat melihatnya di ambang pintu. "Masuklah." Dengan ragu, Hendra melangkah masuk dan duduk di kursi di samping tempat tidur. "Aku sudah menceritakan pada anak-anak tentang bagaimana kau menyelamatkan kita semua," kata Kartika, senyum lembut menghiasi wajahnya. "Pak Hendra membuat Dewi berhenti menangis," kata Rama, menatap Hendra dengan mata berbinar. "Dia bernyanyi seperti ibu." Hendra tertawa kecil. "Tidak sebaik ibumu, aku yakin." "Kami berhutang segalanya padamu," kata Kartika serius. "Kau membawa kami kembali bersama." "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," kata Hendra, mendadak merasa tidak nyaman dengan pujian itu. "Tidak," kata Kartika tegas. "Kau melakukan jauh lebih dari itu. Kau melihat nilai pada sesuatu yang orang lain abaikan. Kau membuka hatimu untuk anak-anak yang tidak kau kenal. Itu bukan hanya melakukan apa yang harus dilakukan, itu adalah kebaikan yang luar biasa." Hendra tidak tahu harus berkata apa. Di dunia bisnisnya yang keras, kebaikan jarang dianggap sebagai kekuatan. Tapi melihat keluarga kecil ini bersatu kembali, dia mulai berpikir bahwa mungkin ada kekuatan dalam kebaikan yang tidak pernah dia pahami sebelumnya. "Jadi," katanya akhirnya, "apa rencana kalian sekarang?" Kartika menunduk menatap anak-anaknya dengan penuh kasih. "Aku belum tahu. Kami tidak punya rumah untuk kembali. Semua yang kami miliki ada di rumah lama kami di Bogor, dan itu pun tidak banyak." "Kalian bisa tinggal di sini," kata Hendra cepat, "terlalu cepat mungkin. Maksudku, sampai kalian menemukan tempat yang lebih permanen." Kartika menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. "Kau sudah melakukan terlalu banyak untuk kami." "Sama sekali tidak," bantah Hendra. "Lagi pula, rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Dan aku yakin Rama dan Dewi akan senang tinggal di kamar mereka sendiri sedikit lebih lama." Rama mengangguk dengan antusias. "Bolehkah Bu, Pak Hendra memiliki kolam renang, dan dia berjanji akan mengajariku berenang?" Kartika tertawa, suara yang indah yang membuat hati Hendra melompat. "Kita lihat nanti, sayang. Kita masih punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Pak Hendra." Tapi di matanya Hendra melihat sesuatu yang memberinya harapan, sesuatu yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ini bukanlah akhir dari cerita mereka bersama, tapi justru awal yang baru. Seminggu kemudian, Hendra duduk di ruang kerjanya, memandangi dokumen-dokumen di depannya. Investigasi terhadap Purnama telah mengungkap skala penipuan yang mengejutkan. Dia adalah bagian dari sindikat yang menggunakan anak-anak untuk mengklaim tunjangan pemerintah dengan identitas palsu. Dokumen yang ditemukan di rumah lama Kartika di Bogor menjadi bukti kunci yang mengungkap seluruh operasi. Ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. "Masuk," katanya. Kartika melangkah masuk, tampak jauh lebih sehat dan bahagia dari saat pertama kali Hendra menemukannya. Seminggu dengan nutrisi baik dan tanpa ketakutan telah melakukan keajaiban untuknya. "Anak-anak sudah tidur," katanya, duduk di kursi di depan meja Hendra. "Dewi meminta cerita darimu
tapi aku bilang kau sedang sibuk. Aku tidak pernah terlalu sibuk untuk mereka, kata Hendra tersenyum. Aku akan mengucapkan selamat malam sebelum tidur. Kartika mengangguk, tapi tetap duduk di sana tanpa ingin mengatakan sesuatu. Ada yang ingin kau bicarakan? Tanya Hendra lembut. Ya, Kartika menarik napas dalam. Aku telah memikirkan tentang masa depan kami, tentang tawaranmu untuk tinggal di sini. Hendra menunggu, jantungnya berdebar lebih cepat. Aku sangat berterima kasih, lanjut Kartika, tapi aku tidak ingin kami menjadi beban. Kalian bukan beban, kata Hendra cepat. Kalian telah membawa kehidupan ke rumah ini, ke dalam hidupku. Kartika menatapnya, sesuatu yang lembut muncul di matanya. Aku merasakan hal yang sama, tapi aku perlu memastikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri untuk anak-anak. Mereka telah melalui terlalu banyak ketidakpastian. Hendra mengangguk perlahan. Aku mengerti apa yang kau butuhkan. Pekerjaan, kata Kartika tegas. Aku bisa bekerja keras. Aku punya pengalaman di perkebunan teh, tapi aku juga bisa belajar hal baru. Hendra berpikir sejenak. Kebetulan perusahaanku memiliki divisi ekspor teh. Kami selalu membutuhkan orang dengan pengetahuan praktis tentang produk kami. Jika kau berminat, mata Kartika melebar. Kau serius? Sangat serius, kata Hendra. Ini bukan amal, Kartika. Aku menghargai pengetahuan dan kerja keras, dan aku yakin kau memiliki keduanya. Air mata mulai berkumpul di mata Kartika. Terima kasih, bisiknya, untuk segalanya. Tanpa berpikir, Hendra bangkit dan berjalan mengelilingi meja, berlutut di depan Kartika dan mengambil tangannya. Tidak, terima kasih kepadamu untuk membiarkanku menjadi bagian dari hidupmu dan anak-anakmu. Mereka bertatapan untuk waktu yang lama, sesuatu yang tak terucapkan mengalir di antara mereka. Lalu dengan lembut, Kartika mencondongkan tubuh ke depan dan menyentuhkan bibirnya ke pipi Hendra. Aku pikir kita semua telah menemukan sesuatu yang tidak kami cari, katanya pelan. Sebuah keluarga. Hendra tersenyum, perasaan hangat menyebar di dadanya. Ya, pikirnya, sebuah keluarga. Sesuatu yang tidak pernah dia miliki, tidak pernah dia harapkan, tapi sekarang tidak bisa dia bayangkan hidup tanpanya. Di lantai atas, Rama berdiri di ambang pintu kamarnya, tersenyum saat mendengar tawa ibunya dan Pak Hendra mengalir dari bawah. Di tempat tidur kecil di sampingnya, Dewi tertidur dengan damai, aman dalam cinta yang mengelilinginya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, semua bagian telah menemukan tempat yang tepat. Bukan kebetulan, bukan takdir, tapi pilihan. Pilihan untuk melihat nilai pada apa yang orang lain abaikan. Pilihan untuk peduli, ketika akan lebih mudah untuk berpaling. Dan dalam pilihan itu, mereka semua telah menemukan keselamatan. 6 bulan telah berlalu sejak hari Kartika kembali ke kehidupan anak-anaknya. Musim hujan di Jakarta telah datang dan pergi, meninggalkan udara yang segar dan langit yang lebih cerah. Pagi ini, rumah besar Hendra di Menteng dipenuhi dengan aktivitas yang tidak biasa. Para pekerja datang dan pergi, membawa bunga dan dekorasi. Sementara staf dapur sibuk menyiapkan hidangan. Di kamarnya, Hendra berdiri di depan cermin, menyesuaikan dasi dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Dia tidak pernah merasa segugup ini sebelumnya, bahkan ketika menghadapi negosiasi bisnis terbesar dalam karirnya. Kau tampak sempurna, kata Agus yang duduk santai di kursi di sudut ruangan. Berhentilah khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir, kata Hendra. Ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Agus tertawa kecil. Siapa yang mengira bahwa Hendra Wijaya yang terkenal dingin dan kalkulatif akan berakhir seperti ini, jatuh cinta pada seorang ibu tunggal dan anak-anaknya. Hendra tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Terkadang hidup memberimu apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau kira kau inginkan. Filosofis sekali, goda Agus. Tapi aku senang untukmu, kawan. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Ketukan di pintu menginterupsi percakapan mereka. Rama melongokkan kepalanya ke dalam, tampak tampan dengan setelan kecil yang mirip dengan milik Hendra. Pak Hendra, ibu bilang semuanya sudah siap, kata anak itu dengan senyum lebar.
Dan Dewi tidak mau berhenti berputar-putar dengan gaunnya. Hendra tertawa. Katakan pada ibumu aku akan segera turun. Setelah Rama pergi, Hendra mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, ini saatnya. Di halaman belakang rumah yang luas, tamu-tamu telah berkumpul. Tidak banyak, hanya sekitar 50 orang. Kerabat Kartika yang telah ditemukan kembali, beberapa kolega bisnis Hendra yang telah menjadi teman dekat, dan beberapa wajah yang tidak terduga seperti Pak Dharma dari desa di Bogor dan Dr. Bambang dari rumah sakit. Hendra berdiri di ujung altar kecil yang dihiasi dengan bunga melati dan mawar putih. Ketika musik mulai dimainkan, semua mata tertuju pada pintu teras. Dewi muncul terlebih dahulu, kini berusia hampir 2 tahun, berjalan dengan langkah kecil yang tidak stabil, menebarkan kelopak bunga dari keranjang mungilnya dengan antusiasme berlebihan yang membuat para tamu tertawa lembut. Rama mengikuti, membawa bantal kecil dengan 2 cincin di atasnya, wajahnya serius dengan tanggung jawab. Lalu Kartika muncul. Gaun putih sederhananya menyapu lantai saat dia berjalan perlahan menuju Hendra. Tidak ada yang menyerahkannya. Dia berjalan sendiri sebagai wanita yang telah menemukan kekuatannya kembali. Tapi dia tidak sendirian. Di matanya ada cinta dari 2 anak yang berjalan di depannya dan pria yang menunggunya di altar. Ketika dia akhirnya berdiri di hadapan Hendra, tangannya terulur untuk bertemu dengan tangannya. Waktu seolah berhenti. Bagi Hendra tidak ada lagi tamu, tidak ada lagi musik. Hanya ada wanita ini yang telah mengajarinya arti sebenarnya dari keberanian dan kekuatan. "Kau cantik," bisiknya. Kartika tersenyum, matanya berbinar dengan air mata bahagia. "Dan kau telah menunggu cukup lama." Upacara berlangsung dengan indah. Mereka mengucapkan janji dengan suara yang jelas dan yakin, janji yang telah dimulai pada hari ketika seorang anak kecil yang putus asa menawarkan adiknya kepada orang asing dan yang sekarang diresmikan di hadapan keluarga dan teman-teman mereka. Ketika penghulu mengumumkan mereka sebagai suami istri, Hendra mencium Kartika dengan lembut. Tepuk tangan memenuhi udara, tapi suara paling keras datang dari Rama, yang bersorak dengan antusiasme yang membuat semua orang tertawa. Di resepsi yang mengikuti, Hendra menemukan dirinya berbicara dengan Dr. Bambang, dokter yang merawat Dewi, pada hari pertama. "Aku selalu tahu kau adalah orang baik," kata dokter itu menepuk bahu Hendra. "Sejak hari pertama di rumah sakit, ketika kau tidak bisa berhenti menatap anak-anak itu." "Aku tidak yakin aku baik," kata Hendra jujur. "Aku hanya melakukan apa yang tidak bisa tidak kulakukan. Itulah definisi kebaikan," jawab Dr. Bambang dengan senyum bijak. Di sisi lain ruangan, Kartika sedang berbicara dengan Pak Dharma, kepala desa yang telah membantu mereka menemukan petunjuk tentang keberadaannya. "Desa kami selalu terbuka jika kalian ingin berkunjung," kata pria tua itu. "Anak-anak akan menikmati udara segar pegunungan. Kami akan berkunjung," janji Kartika. "Aku ingin mereka mengenal akar mereka, dari mana mereka berasal." Saat malam semakin larut, Hendra menemukan dirinya duduk di teras dengan Rama di sampingnya. Anak itu, yang kini berusia 9 tahun, tampak lebih dewasa dalam setelan kecilnya. "Apakah sekarang aku harus memanggilmu ayah?" tanya Rama tiba-tiba. Hendra terkejut dengan pertanyaan itu. "Kau bisa memanggilku apapun yang kau inginkan, Rama. Pak Hendra masih baik-baik saja." Rama tampak berpikir sejenak. "Tapi kau adalah ayahku sekarang, kan? Secara resmi?" "Ya," kata Hendra pelan. "Secara resmi aku adalah ayahmu sekarang, tapi aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu, Rama. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluargamu." "Ayahku yang sebenarnya tidak pernah sepertimu," kata Rama. Matanya menatap jauh ke kegelapan. "Dia tidak pernah membacakan cerita untuk Dewi. Dia tidak pernah mengajariku berenang. Dia hanya berteriak pada ibu dan pergi untuk waktu yang lama." Hendra merasakan kesedihan menyelimuti hatinya. Betapa tidak adil bahwa anak sekecil ini harus memahami perbedaan antara seorang ayah yang mencintai dan seorang ayah yang hanya ada dalam nama. "Terkadang," kata Hendra hati-hati, "orang-orang tidak tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Mungkin karena mereka sendiri tidak pernah memiliki contoh yang baik. Tapi kau tahu,
kata Rama, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Hendra tersenyum. Aku belajar setiap hari, Rama. Dari ibumu, darimu, bahkan dari Dewi. Menjadi keluarga adalah tentang belajar bersama. Rama mengangguk seolah-olah itu adalah jawaban yang dia harapkan. Aku pikir aku akan memanggilmu ayah, katanya akhirnya, karena itu memang siapa dirimu. Hendra merasakan matanya berkaca-kaca. Tanpa kata-kata dia merangkul bahu Rama, dan mereka duduk bersama dalam keheningan yang nyaman, menatap bintang-bintang. Di dalam rumah, Kartika menari pelan dengan Dewi dalam gendongannya. Balita itu telah menolak untuk tidur, terlalu bersemangat, dengan hari yang penuh kegembiraan. Kartika bersenandung lembut, lagu yang sama yang selalu dia nyanyikan untuk anak-anaknya, lagu yang juga telah dipelajari Hendra. Melihat istri dan putrinya seperti itu, Hendra merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Begitu banyak yang telah berubah dalam 1 tahun terakhir. Dia yang dulunya hanya hidup untuk bisnisnya, kini menemukan bahwa ada kebahagiaan yang jauh lebih besar dalam pelukan keluarga kecilnya. Ibu, kata Rama, melompat dari kursinya. Bolehkah aku menari dengan Dewi? Kartika tersenyum. Tentu, sayang. Dia menurunkan Dewi yang langsung mengulurkan tangannya dengan gembira ke arah kakaknya. Rama membungkuk dengan formal, membuat Dewi tertawa lalu mulai menari dengan canggung tapi penuh kasih sayang dengan adiknya. Kartika melangkah ke samping Hendra, tangannya otomatis mencari tangannya. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini, bisiknya. Aku juga tidak, akui Hendra. Selama bertahun-tahun aku pikir kesuksesan adalah tentang berapa banyak yang kau miliki. Tapi sekarang aku tahu itu tentang berapa banyak yang kau berikan. Kartika menyandarkan kepalanya di bahunya. Dan kau telah memberikan segalanya. Tidak, kata Hendra, mencium keningnya dengan lembut. Aku hanya memberikan apa yang aku bisa. Kalian yang memberiku segalanya. Dari sudut ruangan, Ibu Sari, yang telah menjadi seperti nenek bagi anak-anak, mengawasi dengan senyum puas. Dia telah melihat transformasi Hendra dari pria dingin dan terisolasi menjadi ayah dan suami yang penuh kasih. Itu adalah keajaiban dengan caranya sendiri. Mengapa kau tersenyum, Ibu Sari? Tanya Agus, yang berdiri di sampingnya dengan segelas sampahnya. Aku hanya berpikir, jawab wanita itu, betapa indahnya melihat keluarga yang ditemukan bukan hanya dilahirkan. Agus mengangkat gelasnya sedikit. Untuk keluarga yang ditemukan, kalau begitu. Malam itu, lama setelah pesta usai dan tamu-tamu pulang, Hendra berdiri di ambang pintu kamar anak-anak. Rama dan Dewi akhirnya tertidur. Kelelahan setelah hari yang penuh kegembiraan. Dewi meringkuk di tempat tidur bayinya, yang akan segera diganti dengan tempat tidur anak besar. Sementara Rama tertidur dengan buku cerita terbuka di sampingnya. Kebiasaan membaca malam yang telah Hendra tanamkan. Kartika menghampirinya dari belakang, lengannya melingkari pinggangnya. Mereka terlihat damai, bisiknya. Mereka memang seharusnya begitu, kata Hendra. Damai, aman, dicintai. Dan mereka adalah semua, itu berkatmu. Hendra menggelengkan kepalanya. Berkat kita, berkat keberanian dan kekuatanmu, Kartika. Kau adalah fondasi dari semua ini. Kartika tersenyum. Mungkin kita semua adalah fondasi bagi satu sama lain. Mungkin itulah arti keluarga. Ketika mereka menutup pintu dengan lembut dan berjalan menuju kamar mereka sendiri, Hendra berpikir tentang perjalanan luar biasa yang telah membawa mereka ke titik ini. Dari pertemuan putus asa di rumah sakit hingga pertempuran hukum yang sulit, dari penemuan kebenaran hingga penyelamatan Kartika, dan akhirnya ke kebahagiaan sederhana tapi mendalam dari hari ini. Dia berpikir tentang kata-kata yang diucapkan Rama sore itu. Aku pikir aku akan memanggilmu ayah karena itu memang siapa dirimu. Hendra tidak pernah berpikir dia akan menjadi ayah. Itu bukan bagian dari rencananya, bukan bagian dari ambisinya. Tapi sekarang dia tidak bisa membayangkan identitas yang lebih berharga. Apa yang kau pikirkan? Tanya Kartika melihat ekspresi serius di wajahnya. Aku berpikir tentang nilai, kata Hendra pelan. Tentang bagaimana terkadang hal paling berharga dalam hidup adalah hal yang tidak pernah kita rencanakan untuk miliki. Kartika tersenyum, memahami, seperti anak laki-laki kecil yang datang ke hidupmu,
Menawarkan adiknya dengan putus asa? Ya, kata Hendra menarik istrinya ke dalam pelukannya. Dan seperti wanita luar biasa yang menjadi ibu mereka, yang sekarang menjadi istriku. Di luar hujan mulai turun dengan lembut, menciptakan ritme menenangkan di atap. Tapi di dalam rumah besar itu, kehangatan dan cinta membungkus keluarga kecil ini. Keluarga yang tidak terbentuk oleh darah atau rencana, tapi oleh pilihan, oleh keberanian, dan oleh keyakinan bahwa terkadang hati kita tahu apa yang kita butuhkan jauh sebelum pikiran kita menyadarinya. Dan dalam keheningan malam, mereka masing-masing bersyukur untuk perjalanan tidak terduga yang telah membawa mereka ke tempat mereka memang seharusnya berada, bersama sebagai keluarga. Hendra, yang selama bertahun-tahun mengukur kesuksesannya dalam angka dan aset, kini memahami bahwa kekayaan sejati tidak dapat dihitung. Itu hadir dalam tawa Dewi, dalam kebijaksanaan Dini Rama, dan dalam kekuatan lembut Kartika. Itu hadir dalam momen-momen kecil kebersamaan, dalam tantangan yang mereka hadapi bersama, dan dalam cinta yang terus tumbuh di antara mereka. Setiap hari suku tumpas untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra Wijaya merasa benar-benar kaya. Dan dia tahu, ketika dia menatap mata istrinya dan membayangkan anak-anak yang tertidur dengan damai di kamar mereka, bahwa ini hanyalah awal dari kehidupan yang akan mereka bangun bersama. Kehidupan yang mungkin tidak sempurna, mungkin tidak selalu mudah, tapi yang akan selalu dipenuhi dengan hal yang paling penting, cinta dari keluarga yang telah mereka temukan dalam satu sama lain. Para pendengar yang terhormat, kami berharap kisah Hendra, Kartika, Rama, dan Dewi telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawa kisah-kisah unik